Nah, sahabat sekalian, sebelumnya kita bicara tentang aspek fikriyah ya, aspek pemikiran di mana gambaran ya pengaruh pemikiran Islam di tataran dunia ya, atau implementasi Islam dalam tataran dunia ya, kira-kira dalam grafik yang dua gelombang besar ini ya, gitu ya. Dimana jika umat Islam bagus, maka umat Islam berada dalam sikap puritan ya, sikap puritan ya. Jadi kalau puritan maksudnya murni ya, jadi menjaga kemurnian Islam. Nah, kalau umat Islam baik ya, maksudnya ini ya baik ya, naik terus, ini puritannya yang naik ya, puritannya yang naik, sikap kemurniannya ya. Nah, maka pengaruhnya akan makin membesar ya, Islam akan semakin, dakwah Islam akan semakin gencar sehingga Islam akan diterima berbagai bangsa. Nah, ini kondisi turunnya itu. Nah, ini adalah terkait dengan umat ya, terkait umat Islam secara umum, peradaban Islam secara umum ya, atau khilafah Islam ya, secara umum. Jadi ini paralelnya dengan peradaban Barat ya, peradaban Romawi. Nah itu, ini kita bicara peradaban Islam itu. Nah kalau ini ya, ini grafik yang kemarin ini terkait kejiwaan nafsiyah ya, adalah terkait dengan para pelaku peradaban ya, aktor-aktor peradabannya menjiwai peradaban itu ya, sehingga dengan mereka ya bekerja dalam sebagai tim yang besar, sebagai sopir peradaban gitu, mereka bisa menggerakkan umat. Nah ini bicara aktor-aktornya gitu ya. Ini kira-kira grafiknya seperti ini ya, dalam gelombang-gelombang yang lebih kecil. Nah sikap mereka, kalau sikap mereka ideal, mereka berada dalam sikap militan gitu ya, militan gitu. Jadi kalau puritan itu ya murni atau tidak gitu. Kalau militan ya militan ya semangat disiplin gitu ya. Jadi penuh semangat, penuh disiplin ya militan, kira-kira kita udah paham ya artinya gitu ya. Gitu ya. Nah, saya sempat sampaikan ya, di antara dua aktor yang dominan di dalam aspek fikriyah itu ada ulama, kemudian ada tentara atau militer gitu ya. Sementara dalam pembicaraan masalah kejiwaan saya juga sempat bicara ulama dan militer juga gitu. Tapi ini perannya beda ya. Kalau ini ulama yang memang ulama besar ya, ulama besar yang dalam konteks peradaban gitu ya. Gitu. Itu misalkan empat imam mazhab ya, Imam Syafi'i, Imam Hambali gitu. Nah ini kita bicara peradaban Islam. Kalau paralelnya ya, kalau peradaban Barat ya ulamanya misalkan Adam Smith gitu ya, John Maynard Keynes, Milton Friedman atau Friedrich Hayek, yaitu ulama-ulama mereka yang biasanya bertumpu pada ekonomi. Jadi karena kita bicara peradaban Islam yang paralelnya dengan peradaban Barat. Nah kalau ini kita bicara aktor peradabannya. Kalau sekarang ya Amerika Serikat, ya negara Amerika Serikat, sebelumnya Inggris Raya gitu, sebelumnya Prancis atau zaman abad 15 itu Spanyol, kira-kira seperti itu. Jadi negara pengembannya, kalau dalam Islam ya kita bicara Umayyah, bicara Abbasiyah ya, gitu ya, bicara Utsmaniyah. Nah itu ini bicara kendaraannya, ini bicara sopirnya gitu ya. Jadi kalau saya di sini bicara ulama ya, bicara tentara, itu lebih terkait dengan orang-orang yang di sekitar para khalifah gitu. Nah itu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi konteksnya beda gitu ya. Konteksnya beda, walaupun bisa jadi orang yang berprestasi di sini kemudian berprestasi di sini itu satu orang sama sebagai aktor dari sisi sopir ya, yaitu seperti Bani Umayyah, Abbasiyah dan lain-lain. Nah, kalau ini kita bicara peradaban secara umum, pelakunya, aktornya sama, bagus di sini, ya wajar saja gitu. Nah, kemudian barangkali ada di antara kita yang berpikirlah, bukankah yang namanya kejiwaan atau nafsiyah itu imbas dari fikriyah gitu? Bukankah perasaan atau kejiwaan manusia ya, nafs ya, itu imbas dari fikr ya, imbas dari pemikirannya. Nah itu benar, makanya
sebenarnya ini grafik ini belum kita gabungkan gitu. Nah kalau kita gabungkan begini, jadi begini, ini terutama kondisi yang di pusat ya, kondisi di pusat negara kira-kira seperti ini, kondisi di pusat peradaban kira-kira seperti ini. Jadi gelombang terkait dengan nafsiyah tadi kalau dipaskan dengan fikriyah begini gitu ya. Jadi ada kondisi ketika negara baru naik, nafsiyahnya bagus, nafsiyahnya nafsiyahnya bagus, fikriyahnya bagus, dua-duanya naik. Nah itu. Nah, ada kondisi ketika nafsiyahnya udah turun, tapi peradabannya masih secara pemikiran masih melaju terus. Ini misalkan pergantian dari Umayyah ke Abbasiyah. Nah, kondisi Umayyah surut, tapi peradaban Islam masih melesat, gitu. Sehingga Umayyah tidak sanggup sebagai sopir, maka diganti dengan Abbasiyah di sini, gitu. Abbasiyah surut, ya, secara nafsiyah Abbasiyah surut, gitu. Tetapi Islam sebagai peradaban ini masih naik, gitu. Nah itu diganti oleh Buaih, gitu. Nah Buaih turun, ganti Seljuk turun, tapi ini dua-duanya turun. Peradaban Islam surut, nah kemudian tiap kaum itu tadi juga surut. Nah ini naik, ini peradabannya naik, kemudian dipimpin oleh orang-orang dari Kesultanan Mamluk, memimpin sebentar tapi juga surut, gitu. Diganti Mamluk yang lain dan Utsmani. Nah, ini surut. Nah, tapi peradaban Islam masih melaju. Nah, kira-kira seperti itu. Sopirnya ganti-ganti, tapi kendaraannya kira-kira cuma berganti 2 kali lah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kendaraannya kira-kira cuma berganti 2 kali, nah sopirnya seperti ini, gitu ya. Nah, jadi kondisinya seperti ini. Jadi ada kondisi ketika nafsiyah turun tetapi sebenarnya fikriyah secara umum masih bagus sehingga terangkat lagi seperti itu ya, jadi seperti itu. Nah, sehingga baiknya di sini beda dengan baiknya di sini itu. Baik nafsiyah baik di sini itu benar-benar baik sehingga lontaran ke atasnya itu baik. Di zaman Rasulullah ya sudah perasaannya baik ya, kemudian pikirannya baik, perasaannya baik. Itu ya. Nah, ketika di sini secara para aktor-aktornya nafsiyahnya turun, tetapi umat masih baik pemikirannya sehingga menghasilkan tim lain, kaum lain itu ya, yang berdasarkan fikriyah itu menghasilkan nafsiyah yang baik. Sementara yang tadi tim yang tadi sudah capek ya, nafsiyahnya udah generasi keempat ya, biasanya udah hancur-hancuran gitu ya. Nah, itu ganti seperti ini ya. Seperti ini. Nah, jadi karena apa? Karena kalau bangkit untuk terbentuk kaum baru untuk menjaga umat ini, maka biasanya mereka baik nggak cuma baik untuk dirinya, tapi baik secara tim. Mereka adalah baik untuk menggerakkan, maka mereka akan baik secara fikriyah, baik pula secara nafsiyah, gitu ya. Tapi memang ada kondisi yang memang kualitasnya bisa berbeda ya. Baik ini memang secara nafsiyah di sini, secara nafsiyah naik, tetapi ya secara fikriyah itu turun. Kondisinya beda dengan di sini. Ini memang di sini secara perasaan itu baik, ya, secara pikiran itu turun. Nah, itu gambarannya ya. Jadi kalau secara umum tetap nggak bisa. Ini grafik nafsiyah ini nggak bisa lepas dari grafik fikriyah. Ini kan nafsiyah kan cuma terkait dengan kaum yang menjaganya, terkait dengan sopir-sopir peradaban. Tapi kalau peradaban secara umum tetap aja ya, menjaga adalah fikriyahnya, dan terkait fikriyah rakyat ya kira-kira nggak akan jauh dari nafsiyah rakyat tidak akan jauh dari fikriyahnya. Kira-kira seperti itu. Jadi fikriyah ini tetap nggak akan jauh dari nafsiyah, tidak akan keluar dari nafsiyah. Nah, kalau kita ingin cari kondisi ideal, gitu ya, cari ketika nafsiyahnya bagus dalam kondisi fikriyah bagus. Ya ini kira-kira di sini ya. Ini zaman sahabat Nabi itu ya fikriyahnya bagus, nafsiyahnya bagus. Nah, itu. Atau di zaman ini ya zaman Imam Mazhab gitu ya. Nah, zaman Imam awal-awal dinasti Abbasiyah itu.
atau sampai pertengahan zaman Harun ar-Rasyid itu ya. Itu fikriyahnya bagus, fikriyah Islamnya masih bagus, kemudian nafsiyahnya orang-orang yang sanggup menggerakkan rakyat gitu ya. Nah, begitu juga di sini bangkit lagi. Maka ini fikriyahnya bagus, nafsiyahnya bagus, fikriyahnya bagus, nafsiyahnya bagus. Nah, kalau kondisi di sini memang kadang-kadang terjadi ideal salah satunya. Di sini juga ideal salah satunya. Kadang-kadang seperti itu. Nah, detailnya ini kita soroti ini ya, kita soroti ini. Nah, ini kita soroti ya, ada kondisi ini fikriyah, ini nafsiyah ya. Ini fikriyah, ini nafsiyah, ini puritan, ini militan. Ada kondisi ketika fikriyahnya bagus, nafsiyahnya bagus. Ini para sahabat Nabi, para sahabat Nabi. Secara umum mereka berada dalam satu kutub. Nah, ada kondisi ketika fikriyah Islam bagus, tapi nafsiyah, terutama nafsiyah orang-orang dalam pemerintahan buruk. Ini maka terjadi benturan ya. Di sini umat Islam secara umum bagus, Bani Umayyah turun. Nah itu. Di sini menghasilkan nafsiyah baru yang bagus juga, dipimpin Bani Abbasiyah, sehingga terjadi crash antara ini dan ini. Ini jatuh, ini naik karena ini di bawah ini ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kondisi yang lain ketika ya,